Selanjutnya kita akan membahas tentang the Sun DC generator. Sun DC generator atau generator DC Sun, atau ini biasa juga disebut dengan generator DC paralel. Ya. Jadi Sun DC generator ini adalah generator yang mensuplai medan magnetnya itu dari dirinya sendiri. Kalau tadi yang di separately excited generator, untuk membangkitkan medan magnet pada kumparan jangkar membutuhkan sumber listrik dari luar. Kalau untuk Sun DC generator ini tidak perlu, ya. Nah, kenapa juga disebut dengan generator DC paralel? Karena ternyata kita lihat di sini rangkaian kumparan field atau kumparan jangkarnya itu dihubungkan secara paralel terhadap kumparan armaturnya, ya. Ini dihubungkan dengan ini secara paralel. Nah, generator tipe ini memiliki keuntungan. Keuntungannya adalah dia tidak membutuhkan lagi sumber listrik dari luar, sehingga bisa dikatakan lebih simpel dan tanpa perlu repot ada tambahan sumber listrik lain. Ini rangkaian ekuivalennya seperti ini. Ini adalah rangkaian armaturnya. Di sini ada EA. EA adalah tegangan yang dibangkitkan oleh armatur, kemudian ada RA, hambatan pada armatur menghasilkan IA. IA ini adalah arus yang dihasilkan oleh armatur, kemudian ada IF, ada IL. Nah, di sini kita lihat IA ini sama dengan IF ditambah IL, ya. Ini hukum Kirchhoff seperti ini. Jadi ada percabangan begini, maka arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuknya adalah IA atau arus listrik yang dihasilkan dari armatur. Kemudian tercabang menjadi dua, satunya ke IL atau arus lain, satunya adalah arus field masuk ke kumparan jangkarnya. Nah, barulah nanti menghasilkan tegangan terminal. Nah, kemudian untuk VT-nya atau tegangan terminalnya rumusnya adalah EA dikurang IARA. EA ini adalah tegangan yang dibangkitkan oleh armatur dikurangi dengan IARA. IARA tetap sama seperti yang sebelumnya, ya. Jadi tegangan yang dibangkitkan dikurangi dengan kerugian tegangan yang ada pada armatur tersebut. Nah, sedangkan untuk IF-nya atau arus field-nya, arus kumparan jangkarnya sama dengan VT, tegangan terminal ini dibagi dengan RF atau hambatan pada field. Nah, ini RF-nya ini bisa diatur atau bervariasi, bisa diatur, bisa disesuaikan. Nah, sekarang bagaimana kok si Sun DC generator ini bisa membangkitkan tegangan secara sendiri, ya? Nah, atau bisa menghasilkan, karena kan tidak ada sumber lain, tidak ada sumber listrik lain yang masuk ke generator tersebut. Kalau yang di separately excited generator tadi ada sumber listrik lain, kemudian masuk ke dalam generator, di sana masuk ke kumparan jangkarnya, maka akan menghasilkan menghasilkan medan magnet pada kumparan jangkar. Nah, ini tidak ada sumber dari luar, maka pada saat pertama kali generator itu berputar, pada saat akan berputar, ya, pertama berputar, medan magnetnya dari mana? Nah, ternyata medan magnetnya yang dihasilkan ini atau yang digunakan sebagai pembangkitnya ini berasal dari sisa flux magnet yang ada pada kumparan jangkar tersebut. Nah, ini disebut dengan ini nih, ya, residual atau sisanya, residual flux. Nah, flux magnet sisa yang ada pada kumparan jangkar tersebut. Nah, barulah nanti ada kumparan jangkar, ada residual flux, ada flux magnet yang kecil tadi, yang sisa tadi, itu kecil, sekitar 1 sampai 2 volt. Ya, sekitar bukan volt, ya. Jadi di sini menghasilkan, nah, pada saat si generator ini berputar, maka dia akan menghasilkan, membangkitkan tegangan EA ini, karena kan sudah ada medan magnetnya sedikit kecil, kemudian diputar maka akan menghasilkan EA.
Nah, seiring berjalannya waktu, RPM-nya atau putarannya semakin meningkat, maka dia akan eh, apa namanya, tegangan tegangan yang dihasilkan juga akan semakin membesar. Kenapa? Karena rumusnya seperti ini. EA, tegangan yang dibangkitkan oleh armatur sama dengan K dikali ini fluxnya dikali kecepatannya, putaran si generatornya. Artinya apa? Kalau putaran generatornya meningkat, maka dia akan menghasilkan tegangan keluaran atau tegangan yang dibangkitkan juga akan semakin besar. Nah, karena ini terhubung secara paralel, ya, paralel begini, EA kemudian menghasilkan di sini. Ini tegangan yang di sini tadi pertamanya kecil, kemudian RPM-nya naik, putaran generatornya naik, maka ini akan meningkat, meningkat terus sehingga nanti tegangan yang di sini juga VT-nya ini juga akan naik. Ya, akan naik, kemudian otomatis tegangan di sini yang masuk ke kumparan jangkarnya itu juga akan makin besar, arusnya juga akan semakin besar sehingga medan magnet yang dihasilkan juga akan semakin besar. Artinya seiring berjalannya waktu, seiring bekerjanya si generator, dia akan menghasilkan daya yang lebih besar. Itu. Jadi yang tadinya residual fluxnya hanya kecil, kemudian meningkat dan seterusnya sehingga menghasilkan tegangan yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian gimana kalau pada saat pertama diputar si generator itu tidak menghasilkan tegangan sama sekali atau tidak ada, ibaratnya istilahnya tidak ada residual magnetic flux atau flux magnet sisa yang ada pada kumparan jangkarnya. Artinya flux residualnya sama dengan nol sehingga tegangan yang dibangkitkan juga akan nol juga karena nggak ada fluxnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita putuskan hubungannya dulu, kita lepaskan hubungannya dari kumparan jangkar. Jadi hubungan kumparan jangkar ke rangkaian armaturnya itu kita putuskan dulu. Barulah nanti kita pasangkan ke baterai sehingga akan menghasilkan flux magnet pada kumparan jangkarnya. Nah, inilah yang biasa disebut dengan flashing the field atau istilahnya membangkitkan tegangan pada kumparan jangkarnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, kalau misalnya generator itu kita putar dan ternyata tidak menghasilkan tegangan tadi ya, hanya nol, ini tidak bisa membangkitkan tegangan. Kenapa? Karena mungkin residual fluxnya juga nol. Yang mengatasinya gimana? Ini kita lepas nih. Kita lepas, baru kita hubungkan ke baterai. Sehingga kemudian ininya diputar, si generatornya diputar, maka akan timbul tegangan yang dibangkitkan, membangkitkan tegangan. Ibaratnya si yang sun DC generator ini kita rubah sementara menjadi separately generator tadi, separately generator tadi ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan sumber listrik lain ya untuk membangkitkan medan magnet pada generator tersebut. Nah, kalau sudah menghasilkan tegangan, ya sudah kita hubungkan lagi. Ya, hubungkan lagi, kita rangkai lagi secara paralel seperti ini. Nah, itu caranya. Kemudian bisa jadi tidak timbulnya tegangan ini ada kesalahan apa namanya, kesalahan sambungan ya. Bukan kesalahan sambungan. Ya, kesalahan sambungan ini ya. Kesalahan sambungan antara apa namanya, kumparan jangkarnya terhadap si armaturnya. Nah, bisa juga karena arah putarannya salah sehingga tidak bisa menghasilkan tegangan. Atau yang ketiga, field resistance adjust atau diatur melebihi batas kritisnya. Jadi kita kembali ke sini tadi. Ini ada
resistor atau hambatan yang untuk menghambat masuknya arus ke kumparan jangkar, ya, ini bisa diatur, kita besarkan atau kita kecilkan. Kalau misalnya hambatannya ini terlalu besar, otomatis arus yang masuk ke kumparan jangkarnya ini jadi kecil. Nah, bisa jadi penyebabnya ini kita atur terlalu besar. Kita atur terlalu besar sehingga tegangan dan arus yang masuk ke kumparan jangkarnya itu terlalu kecil sehingga tidak mampu menghasilkan medan magnet. Nah, karena tidak ada medan magnet, generator diputar, maka tidak akan menghasilkan listrik, tidak akan menghasilkan EA tadi, gitu. Nah, ini adalah karakteristik terminal dari shunt DC generator. Ini hubungan antara VT atau tegangan terminalnya terhadap IL atau arus lainnya. Di sini bisa kita lihat karakteristik terminalnya pada saat generator DC shunt ini ditambahkan beban, maka terjadi penurunan tegangan pada terminalnya. Penurunan tegangan pada terminal sesuai dengan rumus ini. VT sama dengan EA dikurangi IA RA. IA ini adalah arus armaturnya, ya, yang mana arus armatur ini nanti rumusnya adalah IF atau arus yang masuk ke kumparan jangkar ditambah dengan arus lain atau yang dikeluarkannya nanti, ya, di terminalnya. Jadi kalau IL-nya ini besar, ya, maka IA-nya juga akan semakin besar. Nah, kalau IA-nya besar di sini, maka nilai penurunan tegangan di sini, di bagian armatur ini, maka juga akan semakin besar. Sehingga EA-nya masih tetap, kemudian nilai ini semakin besar, maka yang terjadi adalah VT-nya akan kecil atau tegangan terminalnya akan turun. Sehingga grafiknya seperti ini, turun seperti ini, ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatur atau mengontrol tegangan terminalnya? Yang pertama dengan cara merubah kecepatan putar dari generator tersebut. Jadi misalnya yang tadinya 2000 rpm naikkan jadi 3000 rpm, maka tegangan terminalnya atau VT-nya tadi akan meningkat. Atau sebaliknya, kita turunkan putarannya, maka VT-nya akan turun. Nah, yang kedua adalah mengubah resistor field of the generator. Jadi mengubah resistansi atau besarnya hambatan pada kumparan jangkarnya. Nah, artinya apa? Kalau hambatannya kita perbesar, maka arus yang masuk ke kumparan jangkar itu akan semakin kecil sehingga medan magnet yang dihasilkan juga kecil. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita kecilkan resistornya, nilainya, maka arus yang masuk ke kumparan jangkar akan semakin besar dan nantinya akan menghasilkan medan magnet yang besar. Medan magnetnya yang besar maka bisa menghasilkan tegangan keluaran atau tegangan terminal yang lebih besar, seperti itu.